menjadi fasilitator perubahan bagi mahasiswa kita. Kemudian melalui program SEDOS ini kita diajak untuk selektif bagaimana gaya komunikasi kita di kelas. Apakah sudah sesuai dengan perkembangan generasi kita? Kemudian seberapa kuat peran kita sebagai agen perubahan di tengah masyarakat, kampus dan media sosial. Kemudian video ini disusun untuk membantu Bapak Ibu memahami materi, proses dan tahapan penting dalam pelaksanaan SEDOS yang berbasis persepsional dan portofolio. Mari kita pelajari bersama kalau proses sertifikasi ini dapat berjalan dengan lancar dan optimal, serta berdampak positif pada pengembangan profesi dosen di Indonesia. Bapak Ibu dosen, sertifikasi dosen atau SEDOS adalah proses yang menilai kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Tahun 2025, SEDOS terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dan salah satunya adalah penerapan sistem berbasis persepsional dan portofolio digital. Sertifikasi dosen merupakan program nasional dari Kemendikbudristek yang bertujuan untuk menjamin untuk dosen sebagai pendidik profesional. Dosen yang lulus SEDOS akan mendapatkan tunjangan profesi dan pengakuan atas kompetensi dalam jenjang perguruan tinggi. Tahun 2025 terdapat beberapa hal baru yang perlu diperhatikan, seperti integrasi dengan sistem penggunaan teknologi AI atau verifikasi dokumen, serta format terbaru deskripsi diri. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah yang saya ampuh untuk mata kuliah semester genap 2024-2025, yaitu mata kuliah teori komunikasi dengan capaian pembelajaran sebagai berikut. Capaian pembelajaran CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah teori komunikasi yaitu 3 SKS. Kemudian capaian pembelajaran CPL ini ada berbagai poin, yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, kedua kontribusi dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian berperan sebagai warga negara yang berbangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Kemudian menjelaskan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum, kemudian konsep teoritis komunikasi ruang lingkup ilmu komunikasi dan teori komunikasi, konsep teoritis ide dan gagasan, konsep teori dan pendekatan komunikasi. Kemudian berbagai tradisi teori komunikasi dan objek kajian teori, konsep teori komunikasi dan relationship. Kemudian teori dasar komunikasi ada kajian media massa dan komunikasi massa. Di sini dijelaskan mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi atau isu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi massa menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan. Kemudian mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian mampu menyusun tulisan ilmiah di bidang komunikasi sesuai dengan bidang ilmiah yang berlaku dan mempublikasikannya dalam berkala ilmiah dan atau forum pertemuan ilmiah. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Selanjutnya mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks yang penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil atau informasi dan data. Kemudian di sini ada pun bahan kajian materi mata kuliah teori komunikasi ini sebagai berikut. Yang pertama ruang lingkup ilmu dan teori, kedua teori dan pendekatan
teori. Keempat, tradisi teori komunikasi dan objek pesan komunikasi. Kelima, tradisi teori dan penerapan dalam relationship. Keenam, penerapan tradisi dalam teori komunikasi dan relationship. Ketujuh, tradisi psikologi sosial dalam kelompok. Kedelapan, teori dasar komunikasi massa. Kesembilan, kajian media massa dan komunikasi massa. Kesepuluh, presentasi tugas mahasiswa. Selain dari kuliah kajian materi, adapun kriteria penilaian mata kuliah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bobot penilaian kehadiran 30%, presentasi 15%, tugas 65%, nilai akhir 20%, kali nilai kehadiran 15%, kali nilai presentasi tugas 65%, dan nilai tugas. Kemudian asesmen, jenis asesmennya ada tes soal latihan, tes esai, tes soal ujian, kemudian tugas portofolio, berikan tanda 2 pada jenis asesmen yang akan diterapkan. Bobot penilaian nilainya asesmen ini diperuntukkan sebagai nilai tugas, tes tugas individu 10%, presentasi kelompok 15%, total 100%. Kemudian range nilai angka huruf 80 sampai 100A, 70 sampai 79B, kemudian 60 sampai 69C, 31 sampai 59D, dan 0 sampai 30E. Masuk di pertemuan ke-6 ya. Untuk tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 Juli 2025 ya. Saya memulai materi dengan judul relationship, penerapan tradisi dan teori komunikasi. Di sini diterangkan lagi yaitu masuk ke tradisi cybermetric, yaitu Palo Alto Group. Dibagi menjadi 2 lagi, ini sesuai dengan diagram ya. Jadi diagramnya ada bermacam-macam, yaitu menurut tradisi cybermetric dan tradisi relationship tadi ya. Kemudian dibagi menjadi 2 jenis hubungan nikahan. Di sini ada 3, tradisional, mandiri, dan terpisah. Jadi teori penetrasi sosial dibagi lagi, ada 3 lagi, yaitu sesuai dengan tradisi teori bawang merah, yaitu dari lapisan luar, lapisan semi privat, dan lapisan private. Oke, itu lumayan. Mungkin ada yang ditanyakan dari pertemuan ini, aku sudah cukup jelas. Jelas ya. Oke, baik. Saya kira segitu ya materi pertemuan 6. Semangat dalam menjalankan pendidikan perguruan tinggi dan teruslah menjadi pendidik yang inspiratif bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyaksikan video mengajar mata kuliah teori komunikasi semester 6 2025-2026. Silakan.